kabar baik Ibu. Gimana kabar Ibu juga? Tentunya baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, kabar ulun baik. Ada keperluan apa ini kesini? Tumben mampir ke tempat kami. Bu, kebetulan saya ada tugas demonstrasi kontekstual pendidikan CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan dilema etika. Jadi boleh kan Bu, ulun mengajukan beberapa pertanyaan dengan pian. Apa-apa silakan, siap saya akan membantu. Begini Bu, selama ini pastikan ada permasalahan di tempat yang sekarang ini jadi pemimpinnya. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang membuat Ibu itu dilema dalam menyelesaikannya? Boleh cerita Bu sedikit? Ya, boleh sekali Ibu. Untuk identifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral, tentunya melihat sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut berkaitan dengan pelanggar hukum, tentunya termasuk benar lawan salah. Tetapi apabila diidentifikasi bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut termasuk dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya melakukannya dengan mengidentifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Kemudian memikirkan secara matang untuk memutuskan supaya hasilnya nanti tepat dan baik untuk diputuskannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Iya Ibu, ya, yang saya lakukan adalah pertama mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan. Yang kedua, menentukan siapa yang ikut terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian ketiga, menggali informasi pada orang-orang sekitar supaya kita tidak salah ambil keputusan. Kemudian keempat, berdiskusi dengan pihak yang terkait. Kemudian kelima, membuat beberapa solusi yang bisa dicapai. Dan kemungkinan mempertimbangkan, itu harus ya, mempertimbangkan beberapa sudut pandang sebelum mengambil keputusan tersebut. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Saya anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut adalah dengan menganalisis kasus tersebut, baru menentukan solusi yang terbaik, kemudian menyesuaikan pada peraturan yang ada pada sekolah, kemudian etika dari sekolah, tata tertib sekolah. Selain itu juga harus mengedepankan kepentingan orang banyak dan supaya bermanfaat secara jangka panjangnya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi Bu? Banyak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi kasus dilema etika ini kita menentukan keputusan yang terbaik di antara kedua keputusan, yaitu keputusan yang harus sama-sama benar. Selama ini Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Iya, berkaitan untuk menyelesaikan kasus tersebut, tentunya harus dipikirkan secara matang tadi. Tidak langsung kita memutuskan suatu keputusan secara langsung. Tetapi saya biasanya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dan mendengarkan penjelasan dari mereka. Nah, serta selanjutnya mencari solusi yang terbaik untuk semua. Adapun penjadwalan penyelesaian itu tergantung dengan berat ringnya masalah yang ada. Juga kalau memang tidak berat, keputusannya bisa diambil dalam waktu yang singkat. Tapi kalau cukup berat, maka akan dijadwalkan dalam pengambilan keputusannya tersebut. Apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika, Bu? Tentunya pasti ada ya Bu ya, faktor yang membantu dalam mempermudah kita mengambil keputusan, yaitu dukungan dari semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, walaupun kita kadang tidak mudah mengambil keputusan tersebut, intinya kalau kita kerjasama dengan rekan-rekan kita, dengan semua warga sekolah dengan solid, ya tentunya permasalahan itu akan selesai dengan baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman selama ini Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, hal yang pengalaman atau pembelajaran yang bisa kita ambil dalam keputusan dilema etika tersebut, tentunya pentingnya kerjasama, kemudian harus berkomunikasi dan empati yang baik dengan segala pihak sekolah atau warga sekolah. Nah, dan selain itu juga kedepannya saya akan lebih bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan yang saya ambil, agar menjadi solusi yang tepat dan terbaik sehingga terwujudnya warga sekolah yang solid. Makasih Bu Ida atas waktunya, kesediaannya juga menjadi narasumber Ulun untuk wawancara. Kemudian ilmu-ilmu dan pengalaman Ibu sangat bermanfaat. Ini minta rela Ulun kalau ada salah kata. Ini assalamualaikum Ibu. Sama, semoga bermanfaat. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Siap, SMP Negeri 4 Banjarbaru membantu Ibu. Assalamualaikum Ibu Maria. Maaf, apa Ulun bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Ada keperluan apa ya Bu? Apakah ada yang bisa kita diskusikan atau mungkin ada yang sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, begini, kebetulan di CGP saya ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan dilema etika. Jadi saya meminta Ibu sebagai narasumber untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Ibu, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu menyelesaikan apa yang menjadi tugas Ibu. Jadi gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang membuat Ibu dilema dalam menyelesaikannya? Ya, jadi ketika kita mengalami pada satu masalah dan kita harus mengambil keputusan, tentunya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan Ibu. Jadi apakah nanti kita akan memutuskan
keduanya itu bisa sama-sama benar, atau mungkin salah satu bisa benar, salah satu bisa salah. Jadi titik beratnya adalah landasan hukumnya. Apakah nanti yang kita lakukan, kita putuskan itu akan menimbulkan dampak yang berlawanan dengan hukum atau tidak. Demikian Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus nih, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama yang saya lakukan adalah saya mengidentifikasi dulu permasalahannya itu apa secara jelas. Kemudian saya meminta teman-teman yang berkaitan dengan permasalahan itu untuk hadir. Saya gali informasinya, kemudian kita pertimbangkan dulu jalan mana yang harus kita tempuh, dan kemudian ada keputusan, dan keputusan itu pun setelah saya ambil atau sebelum dilaksanakan itu harus dengan persetujuan mereka, sehingga saya benar-benar mantap apakah yang saya lakukan ini benar-benar dilema etika atau bujukan moral. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi pertama kita harus paham betul masalah apa yang terjadi, kemudian adalah orang-orang yang terlibat, kemudian apakah itu berlawanan dengan hukum, dan satu lagi adalah dampak yang diakibatkan dengan keputusan yang diambil. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Pertama, untuk dilema etika itu adalah apakah benar atau salah dulu. Sehingga kalau memang dua-duanya benar, berarti saya yakin bahwa itu adalah dilema etika. Kemudian sebenarnya untuk berikutnya ini adalah kelanjutannya. Jadi kadang-kadang kita sudah memutuskan satu permasalahan, benar tujuan itu kita sama untuk kebaikan, tapi kadang-kadang caranya itu yang bisa saja mengakibatkan kesalahan. Nah, itu menurut saya sangat fatal. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang awal adalah ketika kedua permasalahan ya, atau mungkin kemungkinan keputusan itu akan ada dampak-dampak yang lain. Misalkan kalau landasan hukum jelas ya, Ibu benar atau salah, tapi kita sebagai manusia juga nggak bisa menutup diri bahwa kita pun harus ada rasa kemanusiaan, sehingga akibat di nantinya bahwa ketika keputusan itu diambil, jangka panjangnya itu baik atau buruk. Nah, tentunya kita kan sebagai ya secara umum kita pendidik ya Ibu ya, ini kita harus memilih jalan terbaik sehingga nantinya kita tidak merasa kecewa atau tidak merasa ya ternyata keputusan yang saya ambil salah dan dampaknya fatal bagi orang lain. Kan seperti itu Ibu. Lalu apakah Ibu punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Keputusan ini menurut saya adalah hal yang sangat penting, sehingga biasanya saya tidak langsung untuk mengambil keputusan, tapi harus ada langkah-langkah tertentu di mana kehati-hatian itu merupakan hal yang utama. Jadi apakah yang kita ambil itu nantinya merugikan atau mungkin membantu bagi si yang pemilik masalah. Ya. Adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Yang jelas saya punya tim yang bagus di sekolah. Kalau permasalahan itu terjadi di sekolah,
kawan-kawan guru yang solid. Ini yang saya harapkan sekali bisa membantu saya untuk memecahkan pada suatu masalah, sehingga nanti munculnya keputusan itu bisa berdampak yang ya istilahnya lebih bijaksana lah bagi semuanya. Oh iya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik adalah bahwa saya harus mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang sangat masak, sehingga nantinya akan ada hasil atau keputusan yang baik, baik untuk saya, baik untuk yang mempunyai masalah dan untuk yang seluruhnya. Demikian Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sepertinya udah cukup wawancara Ulun hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber dan juga sudah memberikan pengalaman dan juga pemikiran Ibu yang semoga bisa Ulun jadikan sebagai referensi ke depannya. Ini sekali lagi terima kasih Ibu Maria. Sama-sama Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu lancar dalam menjalankan tugas.